Selanjutnya larangan bagi orang yang berkurban. Satu, tidak boleh menjual kulit lulang dari hewan kurban, tidak boleh dijual. Sahibul kurban tidak boleh menjual. Demikian pula panitia tidak boleh menjual, karena panitia itu sebagai wakil dari pemilik hewan kurban. Yang kedua, tidak boleh mengupah jagal dengan daging atau kulit. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi melarangnya, dan Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, an aquma ala budnihi, agar aku mengurusi kurban beliau, wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa halaiha, dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk mensedekahkan kulitnya, untuk mensedekahkan dagingnya, untuk mensedekahkan seluruh apa yang ada di badan kurban tersebut. Wa alla u'tiyal jazzara minha syai'an, dan aku diperintahkan untuk tidak memberi upah kepada jagal dengan daging atau kulit tadi. Nahnu nu'tihi min indina, akan tetapi aku memberi upah dari duitku sendiri. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi pemilik kurban tidak boleh menjual kulit, panitia kurban tidak boleh menjual kulit, dan tidak boleh memberi upah jagal dengan daging ataupun kulit. Nggih, ibu-ibu yang di atas mohon anak-anaknya ditertibkan ya, agar bapak-bapak, mas-mas yang menghadiri pengajian bisa menyimak dengan baik. Seperti itu. Karena kalau tidak nanti kasihan kita pengajian selama 1,5 jam, pulang-pulang mau ngapa ora paham aku. Jadi mohon anak-anak ditertibkan agar tidak membuat gaduh di atas. Makanya para ulama ditanya, boleh tidak membawa anak ke masjid? Boleh. Justru itu sebuah kebaikan. Tetapi manakala anak-anak membuat gaduh sampai mengganggu kekhusyuan orang yang melakukan sholat, maka mengajak anak-anak ini ditunda sampai ketika anak-anak ini bisa paham ketika dikasih tahu, sehingga ibadah sholat termasuk zikir, ya, pengajian, kemudian yang lainnya bisa dilakukan dengan baik, sehingga kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang ada di dalam masjid tersebut. Ada pertanyaan, terus apakah berarti jagal itu tidak boleh memakan daging kurban? Jawabnya boleh, kalau dia menerima daging itu sama dengan warga yang lainnya. Tetapi kalau ada istilah warga mendapat 1 kilo karena sampean menjadi panitia, maka jatah sampean ditambah menjadi 2 kilo. Nah, yang 1 kilo itu halal bagi panitia, yang 1 kilonya lagi haram, karena dia tidak boleh diberi upah berupa daging. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi sudah kita bacakan. Maka para pemilik kurban ini selain menyerahkan binatang kurban, hendaknya ia juga menyerahkan uang untuk mengupah jagal kalau ia tidak mampu menyembelih dan mengurusi kurbannya sendiri, berdasarkan riwayat yang tadi. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan panitia ini mengambil sebagian kecil dari daging di hari penyembelihan, kemudian dimasak dan dimakan bersama. Benar tidak itu? Nah, itu banyak kita temui. Itu statusnya bagaimana? Statusnya bisa menjadi haram, bisa menjadi halal. Menjadi haram dia kalau yang boleh makan itu hanya panitia saja. Selain panitia tidak boleh makan. Yang boleh makan hanya panitia, berarti itu adalah opah untuk panitia. Sedangkan Nabi melarang
jagal dan panitia diberi upah berupa daging kurban, gitu kan? Tetapi ketika yang memakan masakan itu adalah panitia dan orang yang bukan panitia, maka statusnya menjadi halal. Lah kan itu opah. Opah itu bagi yang bekerja. Kenyataannya yang tidak menjadi panitia, yang tidak bekerja pun boleh makan. Berarti itu statusnya bukan opah, kan begitu. Maka panitia hendaknya mengajak anak-anak yang ada di sekitar situ, meskipun dia tidak ikut membantu, ajaklah mereka makan agar makanan itu menjadi halal bagi panitia. Jangan malah dimarahi, karena apa le nyerak-nyerak rene le. Biasane ra tau ning masjid itu ana boleh nyerak-nyerak lho, malah cekel sendok to, lho. Malah nekat bocah iki dikandani gitu. Nah, itu akan menyebabkan makanan itu jadi haram bagi kita gitu. Jadi izinkanlah mereka makan. Karena memang kurban itu sedekah untuk kaum muslimin, bukan untuk opah panitia. Begitu ya. Yang ketiga, tidak boleh cukur rambut dan potong kuku pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita sudah ada rencana berkurban, maka ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan penanggalan Hijriah itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Misalnya hari ini tadi tanggal terakhir bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah matahari tenggelam berarti malam ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 1, kita yang ingin berkorban tidak boleh mencukur kuku dan seluruh rambut. Menurut Imam Nawawi, rambut di sini seluruh rambut yang ada di tubuh kita. Kumis termasuk juga tidak boleh dipotong. Kuku juga tidak boleh selama 10 hari. Sampai ketika kurban sudah dipotong baru kita boleh potong rambut. Dan memotong rambut ini umum, apakah digunting, apakah dipotong sedikit, apakah digundul, apakah dicabut, apakah dibakar, atau kukunya ini digigiti, semuanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nekat ya dia berdosa, tetapi kurbannya masih tetap sah. Jadi tidak setiap yang haram itu mengakibatkan tidak sah. Kalau ada suami misalnya, naudzubillah min dzalik, memukul istrinya, memukul itu haram apa halal? Haram. Tapi apakah ketika suami memukul istrinya terus tidak sah menjadi suami? Masih sah apa tidak? Masih sah. Kalau tidak sah berarti harus segera diceraikan. Jadi yang haram itu bukan berarti tidak sah. Ada sesuatu yang haram kalau dilanggar tetapi tetap masih sah, seperti anak suami memukul wajah istrinya, naudzubillah min dzalik. Itu haram, tetapi dia masih sah menjadi suaminya. Kecuali kalau istrinya minta cerai lalu diputuskan oleh pemerintah. Emangnya aku apa to keplak-keplaki wae. Dan kalau seseorang nekat mencukur rambutnya, memotong kukunya, kurbannya masih sah dan dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan bagi orang berkurban.